Jangan pernah kita berpikir pertolongan Allah itu jauh. Tidak. Ala inna nasrallahu qarib. Bahwa pertolongan Allah itu dekat, selalu ada, selalu bersama kita. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah pada kita saat ini, kita semua udah hancur. Kita semua sudah gelisah, sudah kacau dalam kehidupan kita. Tapi semua yang terjadi pada kita ini sebenarnya karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu selalu setiap saat ada dan terulur kepada kita semua. Kita saja yang seringkali tidak merasakan, tidak mengetahui dalam proses kehidupan kita ini selalu pertolongan Allah itu terjadi setiap saat pada kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama dalam pengajian rutin Az-Zahra, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan untuk kita semua, selalu memberkahi kita, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu keadaan sehat walafiat. Hari ini kita diskusikan tentang tema pertolongan Allah dalam Al-Quran. Tema ini berangkat sebenarnya dari banyak pertanyaan kepada saya secara pribadi tentang peristiwa yang terjadi saat ini di Palestina. Bukankah ini perang ya yang terjadi, yang jelas-jelas antara orang-orang kafir ya dengan kaum muslimin. Pertanyaan ini banyak, kurang lebih pertanyaannya itu adalah kenapa Allah membiarkan kaum muslimin ini di Palestina khususnya dihancurkan demikian luar biasa, dahsyat, Lebanon ya. Sementara sebagian besar kaum muslimin atau pemimpin-pemimpin Arab tidak memberikan pertolongan atau bantuan kepada kaum muslimin saudaranya di Palestina ya. Nah, ini yang mendasari ya sebenarnya. Mendasari dari diskusi kita atau kajian kita pada pagi hari ini. Kenapa Allah tidak memberikan pertolongan? Bukankah kondisi yang ada ini sudah sedemikian porak-porandanya ya? Kalau kita lihat di media-media sosial, begitu bertebaran gambar-gambar, ya, foto-foto, video-video yang sangat menyentak rasa kemanusiaan kita, menggores hati kita yang paling dalam, anak-anak yang kehilangan keluarga mereka, tubuh yang terbakar, padahal mereka sudah berusaha berlindung di tenda-tenda perlindungan. Kita saksikan juga beberapa waktu yang lalu, misalnya sekarang ini menjadi trending foto atau video tentang seorang anak perempuan yang berusia mungkin 9 tahun atau 10 tahun yang menggendong adiknya ya, tanpa alas kaki di tengah panas berjalan jauh untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan adiknya. Banyak hal-hal yang luar biasa dahsyat terjadi. Ini menggugat kita sementara dunia tak berdaya di hadapan hegemoni dan kekuasaan dan keangkuhan ya, Amerika dan Israel. Jadi pertanyaan ini sebenarnya merupakan satu kegundahan, satu kegelisahan, dan ini mewakili kita semua ya sebenarnya. Kenapa Allah tidak memberikan pertolongan atau kapan pertolongan Allah itu?
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 ada ayat Al-Quran begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'i wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah." Ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga sementara belum datang pada kalian itu ujian seperti ujian yang telah datang pada orang-orang sebelum kamu, yang ditimpakan pada mereka itu kesulitan, penderitaan, dan guncangan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya itu berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Mata nasrullah. Dan Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Qarib pada intinya menunjukkan bukan hanya sesuatu yang jauh, ya, sesuatu yang ada di sekitar kita, sesuatu yang sangat dekat. Jadi kalau kita dalam bahasa kita mengatakan sahabat qarib, walaupun ada lagunya juga sih ya, lagu-lagu tahun 70. Tapi yang jelas qarib itu menunjukkan kedekatan. Sesuatu yang mengitari kita sebenarnya. Nah, karena itu kita akan membincang ini ya. Nanti setelah saya menyampaikan, kita akan diskusikan bagaimana sih pertolongan Allah itu di dalam Al-Quran. Pada kehidupan kita pun kita selalu sebenarnya meminta agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, agar Allah menurunkan bantuannya dalam kehidupan kita ini, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita pada apa yang sedang kita alami, dan kita ingin Allah membantu kita untuk mewujudkan harapan-harapan kita dalam kehidupan ini. Jadi pada intinya permohonan akan pertolongan Allah ini atau harapan akan pertolongan Allah ini tentu bukan hanya karena kelemahan diri seseorang, bukan hanya karena keterbatasan diri seseorang, yang itu sudah bagian sebenarnya alamiah, karena orang yang kuat tentu tidak akan meminta pertolongan ya. Kalau orang tidak merasa terbatas, orang tidak merasa kekurangan, tentu tidak akan meminta bantuan. Orang yang minta bantuan pasti dia merasa dirinya terbatas atau kesulitan atau tidak mampu, karena itu muncul permohonan agar ada bantuan dari yang lain untuk membantu keadaan dirinya ini, kesulitan dirinya. Tetapi juga memohon pertolongan Allah itu sebenarnya adalah bagian dari keimanan kita. Kita yakin bahwa zat yang paling mampu, zat yang paling berkuasa untuk menurunkan pertolongan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya tergugah dengan satu video pendek ya, yang juga tersebar di media sosial. Ada seorang dokter Jordan yang menjadi sukarelawan di Palestina, di Gaza tepatnya. Dia diwawancarai. Dia berkata bahwa keadaan yang terjadi di Gaza ini seperti neraka. Tidak bisa, sulit untuk diceritakan tentang kekacauan, tentang penderitaan, tentang duka cita yang keporak-porandaan yang begitu dahsyat. Dokter itu berkata bahwa saya menjadi sukarelawan untuk membantu korban-korban itu ya, dengan seadanya. Dan kami kehabisan obat-obatan, sehingga kadang kami harus melakukan pembedahan, melakukan amputasi dan sebagainya dengan bekal obat seadanya dan anestesi seadanya. Karena selain tentu ini sangat sedikit sekali yang kami miliki obat-obatan, dan itu terbatas sementara korban terus berjatuhan. Nah, ada seorang anak yang berusia 9 tahun yang dia terluka kena pecahan rudal
Sebagian besar dari kakinya itu terluka dan perutnya terluka. Kemudian dibawalah pada kami dan kami sudah melakukan operasi pada anak ini. Beberapa hari berikutnya kami harus melakukan operasi ulang kepada anak ini. Dan ketika kami sudah menidurkan dia di tempat operasi itu, dia berkata begini, "Ami, paman, berikan saya obat bius supaya saya tidak merasakan sakitnya. Karena operasi pertama itu sakit sekali, saya tidak kuat menanggungnya." Kemudian saya meminta kepada sahabat saya, seorang dokter anestesi, untuk menambahkan sedikit pada anestesinya supaya dia tidak merasa sakit sebagaimana yang diceritakannya. Sahabat saya itu mencoba untuk memberikan sekedarnya, dan setelah itu anak itu berdoa kepada Allah, berkata kepada Allah, itu yang membuatku menangis katanya. Allahumma ya Allah ismahuli, ya Allah maafkan aku. Sekali ini aku harus memohon kepada selainmu, karena sakitnya yang tidak aku sanggup tanggung ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Mendengar itu, kata dokter itu, saya tidak bisa lagi menguatkan air mata saya ya. Ini anak kecil usia 9 tahun merasakan begitu. Nah, ini kan memohon kepada Allah itu adalah bagian dari keimanan sebenarnya, memohon pertolongan Allah. Dan dalam hidup ini kita sebenarnya selalu dalam permohonan kepada Allah itu dalam setiap keadaan kita. Karena satu, tentu kita merasa terbatas, yang kedua kita merasa sangat kurang, tidak mampu menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan kita, dan itu juga muncul dari keimanan kita kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah adalah zat yang mampu membantu kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya membicarakan ini banyak ya, pertolongan Allah ini. Allah di dalam Al-Quran menggunakan banyak istilah tentang pertolongan itu. Yang pertama, Allah menggunakan istilah An-Nasr ya. Jadi nasrun ya, nusroh atau nasrun itu berarti pertolongan. Kita kemarin tahu misalnya Sekjen Hizbullah Said Hasan Nasrullah, itu kan Nasrullah itu artinya pertolongan Allah dan Nasr. Ada banyak orang yang kadang-kadang dinamakan Nasr ya. Di agama kita Nasaruddin Umar, Nasaruddin, pertolongan agama. Istilah-istilah kata Nasr ini di dalam Al-Quran juga banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja setiap kata di dalam Al-Quran itu tentu punya makna khusus, walaupun tentu maknanya mirip atau sama ya. Seperti kata Nasr tadi misalnya ya. Ada banyak misalnya Allah mengatakan wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khazu minha adlun wala hum yunsarun misalnya. Surah Al-Baqarah. Dan bertakwalah pada hari di mana setiap jiwa itu tidak bisa membagi atau memberikan pertolongan pada jiwa yang lain, dan tidak akan diberikan kesempatan dia untuk mendapatkan pertolongan syafaat wala hum yunsarun, dan tidak akan ada pertolongan bagi mereka itu. Ini pertolongan kata Nasr ini ya menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak sekali ayat Al-Quran menggambarkan ya tentang hal ini. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Imran ayat 13 mengatakan, "Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'al ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha'. Inna fi zalika la'ibratan liulil absar." Sungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berjumpa, bertempur ya. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan lain kafir dengan mata kepala melihat orang muslimin bagaikan mereka itu dua kali jumlahnya. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang dikehendakinya. Allah menguatkan dengan pertolongannya. Wallahu yu'ayyidu binasrihi. Allah menguatkan kaum beriman itu dengan pertolongannya, dan yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wa yu'ayyidu binasrihi,
dan kami menguatkan dengan memberikan pertolongan bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman itu ya. Jadi kata Nasr itu di dalam Al-Quran terulang banyak sebenarnya ya. Ada banyak sekali kata-kata Nasr di dalam Al-Quran. Misalnya pada surah Al-Baqarah Allah mengatakan walamma barazal li Jaluta wa junudih qalu rabbana afriq alaina sabran wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ketika Jalut itu dengan tentaranya udah berhadapan dengan Daud berhadapan dengan Jalut ya dan tentaranya, Daud itu berkata, duhai Tuhan kami, kuatkan kami dengan kesabaran dan tetapkan langkah kami atau kaki kami dan bantulah kami atas kaum-kaum yang kafir. Nah, para mufassir misalnya menyebutkan bahwa kata Nasr ini, kata Nasrullah ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa dia satu keadaan yang dimana seorang itu sudah dalam kondisi yang tidak ada yang bisa dimintai bantuan. Segala bentuk kemampuan dirinya sudah dikerahkan dan dia tetap melihat bahwa kalau hanya mengandalkan keterbatasan yang ada pada dirinya tidak bisa dilakukan. Dia memerlukan satu kekuatan besar, satu pertolongan itu merubah keadaan ini. Jadi ketika seseorang itu melihat bahwa tidak ada yang bisa memenangkan dia ya dari kondisi yang dia hadapi ini atau menyelamatkan dia dari kondisi yang dia hadapi ini, di situ menunjukkan tentang apa? Nasrullah itu pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah dalam konteks Nasr, Allah berikan pertolongan, Allah membantu orang-orang yang beriman. Dan misalnya ada doa yang sering kita baca ya pada bagian akhir surah Al-Baqarah ya. Di situ menjelaskan, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Doa Tuhan kami, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata. Ya Allah, jangan kau bebankan pada kami sesuatu yang kami sudah tidak bisa lagi. Tidak punya kekuatan lagi untuk menanggung itu. Maafkan kami, ampuni kami, kasihi kami. Dengan cara apa Allah mengasihi kita ketika kita sudah sampai batas di mana satu keadaan itu kita sudah mengaku ya Allah ini sudah tidak bisa lagi. Saya sudah nyerah sampai batas ini, inilah kemampuan. Satu-satunya yang ditunggu dalam keadaan seperti itu munculnya kemudian satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertolongan jenis ini dalam istilah Al-Qur'an itu disebut dengan An-Nasr. Nasr itu bagaimana kemudian dia dimenangkan dari keadaan itu. Dia diberikan satu keadaan yang mungkin itu di luar dari apa yang dia bisa pikirkan ya. Ketika kita menghadapi satu persoalan, kita sudah tidak bisa lagi. Udah begini, udah mentok, begini juga kemudian kita melakukan tindakan yang lain. Itu juga usaha yang kita lakukan itu tidak berhasil juga ya. Kita sudah mengerahkan semua apapun, berpikir, kita sudah memikirkan, kita juga sudah mengusahakan, minta bantuan sana sini dan sebagainya, tapi ternyata masih mentok juga. Nah, dalam keadaan seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan, yang pertolongan ini dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan Nasrullah. Dengan kata Nasr. Jadi kata Nasr itu pertolongan yang di situ sudah sampai batasnya gitu. Orang udah sampai batas akhir gitu ya. Udah apa lagi yang harus dilakukan? Sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Jadi karena itu misalnya di dalam Al-Quran kata Nasr ini juga banyak mengisyaratkan nanti di yaumil kiamah ya. Di yaumil kiamah yang di situ manusia itu tidak lagi punya penolong. Jadi pada saat itu gitu kan bahwa dia sudah tidak ada lagi penolong apapun yang bisa memberikan pertolongan dirinya kecuali semata di yaumil kiamah itu pertolongan Allah. Karena itu bahwa dalam konteks ini pertolongan yang hamba-hambanya ini
sudah berada di ujung kemampuan dan kekuatan dirinya, maka disitulah kemudian turun apa yang disebut dengan Nasrullah itu. Nasrullah ini, kata Nasr itu hanya terjadi pertolongan dalam jenis ini di saat manusia sudah sampai pada ujung dari apa yang dia bisa lakukan dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jadi kalau kemudian tadi ayat yang saya baca di awal itu kan, kalau Rasul azina amanu ma'ahu mata nasrullah, Rasul kemudian orang-orang bersama dengan Rasul ini, orang-orang beriman yang bersama dengan Rasul ini, mereka sudah berada dalam kondisi yang ya sudah hopeless lah. Dalam bahasa kitanya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jadi setelah mengerahkan semua hal, merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, sehingga mereka bertanya dalam keadaan yang paling pada titik nadir itu, mereka bertanya, mata nasrullah itu, kapan datangnya pertolongan Allah? Dan Allah mengatakan, ala inna nasrallaha qarib. Allah menjelaskan, Allah menegaskan, ada pertolongan Allah itu dekat sekali. Ini satu, ini yang harus kita pahami. Yang kedua, dalam istilah Al-Quran, Allah menggunakan istilah ayyada, yu'ayyidu, menguatkan. Itu bagian dari pertolongan juga. Jadi kata kedua di dalam Al-Quran misalnya, yang bermakna pertolongan dengan istilah ayyada yu'ayyidu, yaitu menguatkan. Misalnya pada surah As-Saff ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amana ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna allazina amanu ala aduwihim fasbahu zahirin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibn Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku atau penolong agama Allah? Pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan kafir, maka kami akan berikan kekuatan kepada orang-orang beriman. Wa ayyadnahu. Bahkan misalnya pada ayat yang lain tentang terkait surah Maryam itu, Allah mengatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan ruh al-qudus ya. Jadi ini cara bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ya, bahwa Allah menguatkan. Pada kata Nasr di sini juga terulang kata ansori ilallah. Man ansori ilallah. Nabi Isa bertanya kepada para hawariyin. Hawariyin ini kan para sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam ya, yang kemudian setelah Nabi Isa itu gaib, mereka ini banyak lari dari wilayah Palestina itu ya ke Yaman. Jadi kebanyakan ke kalangan Hawariyun itu sebagian besar lari ke Yaman, ke Suriah, karena mereka dikejar oleh orang Romawi bersembunyi. Jadi kalau kemudian kita dapati dalam kisah, dalam Asbabul Nuzul ya, surah Maryam, tentang ada 80 para rahib dari Yaman itu datang ke Madinah karena mereka mendengar ada berita bahwa ada turun Nabi di Madinah. Mereka ingin berdebat lah, ingin menunjukkan, ingin membuktikan. Di situ kemudian turunlah surah Maryam. Nah, ke-80 rahib ini mereka adalah keturunan dari Hawariyun itu. Hawariyun itu adalah sahabat-sahabat setia dari Nabi Isa alaihi salam, dan mereka yang hadir pada last supper itu ya, pada hidangan terakhir dari Nabi Isa alaihi salam. Mereka ini di sini disebutkan kami yang memberikan pertolongan itu. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah dalam keadaan terancam betul ya, mau dibunuh dan sebagainya. Tentu itu ancaman kepada Nabi Isa, juga ancaman kepada agama Allah. Sehingga Al-Quran mengatakan intan surullah yansurkum wa yuthabit aqdamakum. Kalau di antara kamu itu memberikan pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menguatkan kekuatan kamu. Apa yang dimaksud dengan
Nasr dalam konteks itu kan di mana orang-orang atau kaum beriman ini menjaga keberlangsungan agama Allah ini. Sama seperti para pejuang Palestina ini, baik itu Hamas, Hizbullah, kemudian Hutsi, dan juga Iran ya. Mereka ini kan sebenarnya bukan cuma sekedar membela ini, tapi di sini kan yang dipertaruhkan adalah agama Allah, kehormatan kaum muslimin. Jadi membantu itu berarti membantu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istilah Nasr itu digunakan. Nah, istilah kedua yang pada ayat ini ya, pada surah As-Saff ayat 14, surah As-Saff itu surah ayat ke-61 ya. Itu Allah menguatkan ayat dengan Allah mengatakan fa ayyadna allazina amanu ala aduwihim. Kami kuatkan, kami kokohkan. Pertolongan kedua kata para ulama ya tafsir, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala betul tidak terlihat di situ tiba-tiba datang apa yang diinginkan itu. Kemenangan itu tiba-tiba muncul ya. Tapi salah satu bentuk pertolongan Allah itu orang itu memiliki kekuatan, ketangguhan dalam misalnya menghadapi kesulitan itu. Kita mengatakan kesabaran, iya, tapi kita bahwa orang sabar itu tidak hanya karena kekuatan jiwa mereka, tapi Allah menguatkan juga mereka. Ketika Allah menguatkan mereka, pada intinya Allah sudah memberikan pertolongan pada orang itu. Saya baru baca berita pagi tadi, Bu ya. Menarik juga. Ada 20 ya IDF itu ya, tentara Israel itu terbunuh. Mereka berperang yang terbunuh dan lawannya itu cuma berapa? 3 orang dari Hizbullah. Kita bisa bayangkan, dan itu perangnya berlangsung lama ya. Seharian perang itu. Tapi menghadap 3 orang ini kalau kita lihat begitu tangguhnya ya. Sementara dia dengan keterbatasannya, tapi menghadapi 20 pasukan yang terlatih, dibekali dengan senjata yang modern, tapi mereka hancur hanya oleh 3 pejuang Hizbullah ini ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di situ sudah ada pertolongan Allah. Allah kuatkan dirinya. Sama seperti kita juga. Kita merasa kapan pertolongan Allah ini terhadap persoalan saya ini. Padahal pertolongan itu sudah ada. Allah kuatkan diri kita menghadapi keadaan yang terjadi pada kita. Yang mungkin memberatkan kita, menyusahkan kita. Tapi buktinya kita kuat dong. Melewati keadaan itu ya. Kita kuat bertahan dengan kondisi itu. Kuat walaupun itu guncangan begitu luar biasa ya, bukan hanya dalam bentuk zahir tapi bentuk batin misalnya ya, dan sebagainya. Atau ada orang yang sakit misalnya tapi tidak mengeluh dia, kalaupun sakitnya itu menyakitkan dirinya, itu yang keluar hanyalah zikirnya ya, doa-doanya, walaupun kita tahu dia dalam keadaan sakit misalnya ya. Dia tidak ada kutukan misalnya atau kebencian pada Allah, kenapa Allah menurunkan derita itu pada dirinya bukan pada orang lain dan sebagainya dan seterusnya ya. Tapi yang jelas ini sebenarnya pertolongan itu sudah ada di situ. Pertolongan Allah di mana Allah Subhanahu wa taala menguatkan dirinya itu dengan kekuatan itu. Pada surah Baqarah ayat 87 Allah mengatakan begini, wa ataina Isa ibnu Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat. Bayyinat itu bukti yang sangat jelas tentang kenabiannya, tentang mukjizatnya, dan menguatkan dia dengan biruhil kudus. Menguatkan dirinya ini dengan ruh yang suci, yang sebagian mengatakan bahwa Ruh Kudus itu adalah Jibril, ada yang mengatakan itu wahyu dan sebagainya. Tapi ala kulli hal lah, kita tidak memperdebatkan apa itunya, tapi ini satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada orang ini. Ini Bu ya, salah satu jamaah kita juga lah. Ya, dia sudah sakit, sudah usia juga. Untuk mengobati sakitnya itu kebetulan muncul di ususnya itu ada tumor atau kanker kan. Sakit sebenarnya dirinya itu. Dan dia harus operasi.
Dan dokter mengatakan ini secara terbuka, dokter mengatakan ada kemungkinan juga bahwa ini tidak selamat. Tapi ini adalah upaya untuk bisa, ya berkata ya sudah bismillah. Saya yang jelas berusaha, kalau memang kemudian tidak selamat karena operasi ini, dia mengatakan dokter jangan merasa bersalah. Ini pilihan saya, ini adalah usaha saya. Selama masih bisa saya berusaha, ya saya berusaha. Tapi kalau ini menyebabkan kematian saya ikhlas. Dokter sudah terbuka pada dia bahwa ini suatu yang berat, ini satu hal yang bakal memberikan resiko paling buruk kematian, tapi dia ikhlas dengan kondisi itu ya. Artinya ketika orang itu menghadapi kondisi itu dan dia kuat, kadang-kadang saya mikir juga ya, apakah kalau kita berada pada kondisi itu kita kuat ya? Tidak ada rasa gelisah pada wajahnya atau ini. Dia juga menenangkan kemudian anak-anaknya sambil berkata berseloroh, saya ingat betul itu. Dia berkata pada anak-anaknya ya, kalau ini tidak usah sedih, kalian juga udah hidup dan kehidupan kalian masing-masing. Menenangkan, dan bahkan bukan hanya dirinya yang tenang, tapi dia menenangkan kemudian anak-anaknya ya. Ini menunjukkan ada kekuatan. Dari mana datangnya kekuatan ini? Dari pertolongan Allah. Tidak mungkin orang itu punya kekuatan dalam jiwa seorang itu ketika berhadapan dengan persoalan yang dihadapinya tanpa adanya penguatan, adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena itu kata ayyada atau yu'ayyid ini pada surah Al-Imran 12 dan 13 Allah mengatakan bahwa Allahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Sesungguhnya Allah itu menguatkan dengan pertolongannya. Jadi kata ayyada ini menunjukkan bahwa itu bagian dari pertolongan Allah kepada siapa yang diinginkan. Jadi jangan berpikir, Bapak Ibu, kita ini kan kadang selalu berpikir bahwa pertolongan Allah itu mewujudkan apa yang kita inginkan. Padahal di saat yang sama Allah sudah menunjukkan, Allah sudah menolong kita. Ketika kita kuat menghadapi kondisi ini, kita masih bisa berdiri, kita masih punya harapan, ya. Kita masih tenang dengan keadaan itu. Pada intinya di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ayyada yu'ayyidu ini menunjukkan dalam kondisi itu pun yang kita tidak melihatnya, ketika kita kuat, itu sudah pertolongan yang datang dari Allah. Kita tenang menghadapi kondisi itu sudah sebenarnya satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita lihat ini, Bapak Ibu ya, oh ternyata pertolongan itu bukan datang setelah itu ya, saat ini pun sebenarnya sudah ada pertolongan Allah itu pada kita. Walaupun pertolongan Allah itu tidak selamanya mewujudkan apa yang kita harapkan, kita inginkan. Jadi misalnya contoh ketika peristiwa Karbala, saya berpikir ini kan bukankah Imam Hussein, keluarga suci Rasulullah, orang-orang suci, kenapa tidak ditolong Allah? Tapi sesungguhnya di dalam peristiwa itu, itulah pertolongan Allah. Bahkan pada surah Al-Nasrah itu kan warafa'na laka dzikrak, dan kami angkat panggilan terhadapmu. Jadi Allah mengangkat nama-nama, ya. Allah mengangkat keagungan orang-orang yang syahid di jalan Allah itu dalam peristiwa Karbala itu, sehingga peristiwa itu menjadi petunjuk bagi banyak manusia. Itu satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berikan pertolongan, sirna dia dalam sejarah ya. Dan bahkan Allah hapuskan nama orang itu dari sejarah ya. Dan kita lihat orang-orang jahat walaupun mereka hebat dan sebagainya ya, orang kemudian melupakan dia. Juga ada istilah ketiga ya, yang digunakan Al-Qur'an itu dengan kata awana. Awana, ta'awun. Karena kita bisa seringkali kita menghafal ayat Al-Qur'an, Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan ya. Kata ta'awun. Ta'awun itu saling bertolong-menolong. Misalnya ketika kita saling bertolong-menolong, memberikan pertolongan awana, yu'awinu, menunjukkan a'ana ya. Artinya dia dibantu. Ketika seorang itu mendapatkan pertolongan itu,
dia menjadi kuat karenanya. Misalnya Allah mengatakan di sini pada surah Al-Furqan ya, 4. Wa qala allazina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Dan orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanya kebohongan yang diadakan oleh Muhammad, dan dibantu. Awana itu dia mendapatkan bantuan dari kaum yang lain. Maka Al-Quran mengatakan sungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar ya. Bahwa kata awana atau awinu yu'awin ini menunjukkan bantuan yang membuat kuat. Pada surah Al-Kahfi ayat 95 Allah mengatakan begini, qala mamakanin fihi rabbi khairun fa'ayununi biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan Tuhanku kepadaku terhadapnya lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan agar aku membuatkan dinding-dinding antara kamu dan mereka. Jadi kata ta'awun, kata awana ini, Allah berikan pertolongan, tapi tidak langsung dari Allah. Allah turunkan kekuatan-kekuatan yang membantu. Misalnya sesama kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya ya. Kita diperintahkan untuk saling tolong menolong misalnya ya. Jadi karena itu misalnya di dalam hadis-hadis ya, kita dapati ada banyak sekali hadis-hadis yang kita dianjurkan untuk saling menolong itu. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, kalau Rasulullah SAW, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah wa may yasaru ala mu'sir yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satrahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu min aunin akhihi. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melapangkan seorang mukmin itu dari kesulitan dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dia dari kesulitan akhiratnya. Dan barang siapa yang memudahkan atas sesuatu yang sulit bagi saudaranya, maka Allah memudahkan dia di dunia dan akhirat dalam urusannya. Barang siapa yang menutupi kekurangan saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi kekurangannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan pada hamba Allah, wallahu fi aunin abdin makana abdun fi aunin akhihi. Dan Allah akan memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada seorang hamba yang membantu saudaranya, menguatkan saudaranya. Jadi ketika kita membantu saudara, membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita ya. Kata aun ini, ta'awun ini ya menunjukkan bantuan, menunjukkan pertolongan. Tapi tidak langsung Allah yang menurut Allah turunkan melalui orang lain ya, melalui pengetahuan, bahkan dengan Allah berikan beragam hal yang ada pada kita sehingga dengan itu kita bisa membantu, atau Allah memberikan rezeki, memberikan pengetahuan, ilmu, memberikan teknologi pada kita sehingga dengan itu kita bisa banyak membantu dan sebagainya. Itu kata aun ini. Kata awana yu'awinun. Nah, jadi karena itu ketika kita sebenarnya membantu orang lain, itu sebenarnya Allah membantu kita. Sehingga misalnya dalam hadis Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih mengatakan begini, setelah kita sholat itu, kata Imam Ja'far, faragaan sholatik fasjud li syukrin lillah. Kalau kamu selesai sholat itu, maka sujudlah kamu untuk bersyukur kepada Allah. Dan syukur kamu itu, Imam Ja'far mengatakan bahwa begini, ketika kita mampu bersyukur, sebenarnya Allah lah yang membuat kita membantu bersyukur itu. Dan untuk itu alfa syukur lillah. Dan kamu, kata Imam Ja'far, ketika kamu bisa bersyukur itu, maka wajiblah bagi kamu itu ribuan kali bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah memasukkan kamu atau membuat kamu bisa bersyukur kepada Allah. Pada saat yang sama, ketika kita mampu membantu orang, kita sebenarnya sudah dibantu pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Minimal kita berdoa ketika kita mendoakan orang lain, pada intinya Allah lah yang membantu kita
memberikan pertolongan pada kita untuk bisa peduli, memohonkan doa untuk orang lain dan sebagainya. Kalau tidak ada itu, Allah hilangkan dari pikiran kita, dari ingatan kita, dari ini kita dan seterusnya. Jadi ketika kita Bapak Ibu mendoakan, kita melihat misalnya sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, kita tidak bisa membantu mereka ya. Keterbatasan kita ya, dan memang kita tidak tahu bagaimana. Tapi minimal kita mendoakan mereka ya. Saya kemarin ditanya oleh mahasiswa saya, dan mahasiswa S2 di UIN itu, apa tugas kita? Tugas kita mendoakan mereka. Tentu menyebarkan informasi dan sebagainya tentang mereka, tapi yang jelas mendoakan kita. Apa doa saja tanpa ini? Saya bilang jangan pernah meragukan kekuatan doa. Karena itu perintah Allah. Jadi doa kita juga punya kekuatan ya. Doa miliaran orang mungkin bergabung, itu akan merubah itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa ya. Jadi ketika kita pada yang sama membantu itu sudah sebenarnya bantuan dari Allah itu kepada diri kita sendiri. Bisa membantu orang, bisa ini dan seterusnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa itu karena diri kita semata. Tidak. Ada banyak orang yang punya kemampuan, ada banyak, tapi dia tidak memberikan pertolongan apa-apa. Tidak berpikir, tidak berdoa dan sebagainya ya. Tapi ketika ada orang yang mungkin dengan sekedarnya dan sebagainya, dia membantu itu, maka itu pada hakikatnya juga datang bantuan itu dari Allah agar dia membantu orang lain. Kemudian, Pak Ibu, dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata madada atau amdad atau yumdid. Misalnya pada surah Al-Isra ayat ke-6 Allah mengatakan begini, "Tsumma radadna lakumul karratan alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu sebagai kelompok yang lebih besar. Jadi ini kata madada, kata amdad, kata yumdid ini itu bantuan Allah yang membuat orang itu menjadi kuat, menjadi punya kedudukan, ya, punya kemampuan. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita lihat Iran, ya contoh Bu ya, ini menarik menurut saya. Ini sekarang kan sedang jadi pembahasan ya, trending topik di banyak, bukan hanya persoalan perang ya, tapi bagaimana satu bangsa, satu negara yang di embargo demikian dahsyatnya, ditekan luar biasa. Bank-banknya itu kan ditutup semua, Bu. Ditutup semua. Sulit sekali misalnya untuk berniaga. Ya. Dia kalau melakukan perdagangan itu, tidak bisa pakai dolar. Tidak bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya sekarang perdagangan dengan Cina misalnya, itu mereka melakukan barter gitu kan. Jadi mereka memberi apa kepada Cina, nanti Cina melakukan apa di negeri dia. Membangunkan apa dan sebagainya. Tapi negeri yang seperti ini justru menguasai teknologi yang luar biasa ya. Dalam ranking di dunia itu tentang perkembangan sains dan teknologi, Iran itu berada pada urutan ke-8. Ada banyak sekali jurnal-jurnal sains yang luar biasa ya, terbanyak malah, dan paling tinggi di antara negara-negara Islam. Padahal keadaannya seperti itu, dan Bapak Ibu kan mungkin pernah berkunjung ke sana, sederhana dan sebagainya. Tapi di balik kesederhanaan itu, dia punya kemampuan, kemajuan teknologi dan sainsnya yang luar biasa. Kenapa bisa begini? Ini ada bantuan di mana Allah menguatkan mereka, justru menjadi sebuah bangsa yang besar ya, bukan bangsa yang hancur kan? Kan dengan embargo itu harapannya mereka hancur, tapi Allah mengatakan, "Sumaradnallakumul karratan alaihim wa abdadnakum bi amwali wa banin jalnakum aktsara nafira." Dan kami jadikan kamu kelompok yang kuat, kelompok yang besar, yang ditakuti, disegani ya. Dan demikian juga misalnya dalam surah Al-Imran ayat 125 Allah mengatakan, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaika musawimin." Kata Allah, jika kamu bersabar, kamu bersiap-siap, mereka datang menyerang kamu
dalam saat itu juga, maka Allah akan mendatangkan pertolongan kepada kamu. Yumditkum, Allah memberikan pertolongan, bantuan pada kamu, bi khamsa alafin minal malaika muwasawimin, dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi ini dalam perang Badar, ya. Kata madad ini dalam istilah Al-Quran ini pertolongan Allah yang Allah menguatkan, membesarkan. Jadi orang itu segan. Contoh sederhana gitu kan Bapak Ibu, ya. Ya kita Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait. Kayaknya kita ini bukan siapa-siapa sih gitu kan. Tapi kadang-kadang orang mendengar Syiah aja, mendengar ini aja udah gemetar, ya. Saya berkali-kali kadang-kadang diajak debat, diajak ini dan sebagainya, seminar tentang Syiah, tentang ini. Ya padahal saya merasa ya apalah, saya ini ada apa-apa, ada ini. Tapi orang pada ini mereka itu udah wah kayak berhadapan dengan apa gitu, ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa di situ ada pertolongan Allah. Allah kuatkan kita seperti seakan-akan kita itu luar biasa. Kadang-kadang orang lihat kita ini, oh kayaknya tidak ada masalah. Kayaknya. Padahal setiap orang pasti punya masalah, mustahil ada masalah gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa di mana di situ Allah berikan pertolongan pada kita. Oh seakan-akan dia itu udah gimana gitu kan. Padahal itu tidak. Ya kita juga punya persoalan, punya kesulitan dan seterusnya, ya. Nah, saya ingin bicarakan satu lagi, ya, di dalam Al-Quran. Ada dua sih sebenarnya. Sebenarnya ada 3 bentuk pertolongan. Yang bentuk berikutnya itu misalnya ada lagi kata di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan pertolongan Allah itu dengan istilah inqiyaz atau ankadha. Misalnya pada surah Al-Imran ayat 103 ini, ya, ayatnya. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, jangan tercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika dulu kamu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Tapi Allah melepaskan kamu, inqiyaz, fa'anqazakum minha. Allah menarik kamu. Satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyelamatkan kita dari keadaan yang mestinya menghancurkan kita. Fa'anqazakum minha. Inqiyaz. Inqiyaz itu artinya menarik kita. Jadi bisa jadi pertolongan Allah itu tidak kita sadari, Bapak Ibu. Seandainya misalnya kita tadi lewat jalur sana, itu kita sudah pasti kecelakaan di sana. Tapi kita tidak tahu kenapa kemudian kita belok kiri misalnya, ya. Atau salah jalan. Tapi justru salah jalan ini menyelamatkan kita. Oh ternyata ada kecelakaan. Oh ternyata kalau kita lewat situ tadi misalnya pohon tumbang. Itu inqiyaz, ya. Jadi sudah keadaan yang sepertinya kita itu bakal celaka, tiba-tiba Allah menarik kita dari situ. Itu bentuk pertolongan Allah. Dan sering dalam kehidupan kita itu kita seperti itu. Allah memberikan pertolongan pada kita yang seandainya begini. Kemudian apalagi bentuk yang lain? Bentuk lain dari pertolongan Allah itu syafa'ah misalnya, ya. Kata syafa'ah itu kata bentuk pertolongan, ya. Ada banyak kata-kata syafa'ah, Bu, ya, yang kita sudah bicarakan lah kata syafa'ah itu, ya. Dalam ayat kursi Allah mengatakan Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang akan memberikan pertolongan syafaat pada kamu kecuali dengan izin Allah, ya. Syafaat itu tentu bukan hanya terjadi di akhirat, di dunia juga. Syafaat itu adalah pertolongan di mana kita itu kurang sebenarnya untuk sampai pada target itu, tapi dilengkapi sehingga kita bisa masuk ke situ, bisa masuk surga. Kalau berdasarkan poin yang ada pada kita ini mungkin merah, nilai kita 3 misalnya atau 4, tapi karena pertolongan Allah, pertolongan Rasul, sehingga kalau bisa masuk itu nilainya 7, maka ditambahlah nilai kita itu, ya. Dibantu kitanya. Itu dengan bentuk syafaat.
Apakah dalam dunia ini begitu? Iya, kadang-kadang misalnya kita, mestinya kan kita tidak bisa dapat rezeki itu karena kita tidak sesuai targetnya atau kita tidak mungkin ininya, tapi ternyata bisa. Seringkali kita, misalnya kita tes, dulu saya tes PNS misalnya, ya tidak ada duit, tidak ada orang dalam gitu Bu ya, tidak ada yang kenal juga, ya tes-tes aja sih, ya ternyata orang lain yang ada orang dalamnya tidak masuk, saya bisa masuk. Ya itu kan berarti sebenarnya ada syafaat di situ, ada bantuan yang mestinya tadi orang lain sudah ini, ternyata ada pertolongan yang kadang sifatnya tidak terlihat dari kita ya. Itu pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Satu lagi misalnya bentuk pertolongan Allah itu isti'anah. I'anah itu memberikan pertolongan juga ya. Wasta'inu bisobri wassalam, mintalah pertolongan kamu lalu sabar dan sholat ya. Di mana bentuk i'anah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala dia melindungi kita ya. Dalam Al-Fatihah itu kan kita memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, isti'anah di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami meminta pertolongan itu ya. Kata isti'anah itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada kita dengan mungkin membukakan pikiran kita ya, dengan melembutkan hati orang yang berhubungan dengan kita ya, dengan melepaskan kita juga dari, menunjukkan kita jalan yang yang benar yang kita tempuh dan sebagainya ya. Termasuk kita ketika kita berwilayah pada Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, ini sebenarnya adalah apa? Isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pertolongan yang luar biasa. Nah, tentu saja bahwa pertolongan itu macam-macam tadi seperti saya sebutkan berdasarkan ini. Jadi, kalau kita lihat dari konteks yang kita bicarakan Bu ya, sebenarnya banyak lagi pembahasannya sih ya. Pembagian-pembagiannya dan sebagainya dalam Al-Qur'an. Tapi yang jelas pertolongan itu kan ada, kita bisa simpulkan begini. Ada yang dimana kita ini sudah tidak bisa lagi apapun, Allah lepaskan kita. Jadi ketika Nabi Musa itu sudah berada di hadapan lautan itu ya, bagaimana pasukan Firaun itu sudah mengejar dari belakang, ini kan sudah tidak bisa lagi, tidak bisa apa-apa gitu. Di situ Allah memerintahkan agar Nabi Musa itu mengetukkan tongkatnya. Di situ muncul nusrah minallah, itu pertolongan Allah yang kemudian membelah lautan. Dan pertolongan Allah yang dalam bentuk nusrah itu adalah keadaan di mana manusia itu sudah mengerahkan apapun sih. Jadi kalau kita sekarang misalnya yang terjadi sekarang ini ya kita memohon nusrah Allah itu. Tetapi bukan cuma itu bentuk pertolongan Allah itu. Saat ini juga pun Allah sudah menolong kita. Jadi kalau orang mempertanyakan di mana sih bantuan Allah, sekarang pun Allah sudah berikan bantuan kita. Buktinya apa? Buktinya orang masih kuat, masih berjuang, masih berusaha, masih di hadapan kepungahan Israel ini kan masih bertahan, yang menunjukkan pengorbanan mereka, menunjukkan kekuatan mereka, keteguhan mereka. Itu karena apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada itu, ya itulah yang terjadi pada banyak negara-negara Arab itu, kepengecutan, ya kan? Takut sudah, belum apa-apa udah takut duluan. Tapi ini karena keimanan mereka, Allah berikan pertolongan, Allah kuatkan kita menghadapi persoalan yang kita hadapi. Walaupun seberat apapun persoalan itu, kita masih berdiri, ya, beribadah kepada Allah dan sebagainya. Jadi jangan pernah kita berpikir pertolongan Allah itu jauh. Tidak. Ala inna nasrallahul qarib. Bahwa pertolongan Allah itu dekat, selalu ada, selalu bersama kita. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah pada kita saat ini, kita semua udah hancur. Kita semua sudah gelisah, sudah kacau dalam kehidupan kita. Tapi semua yang terjadi pada kita ini, sekali lagi, sebenarnya karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu selalu setiap saat ada dan terulur kepada kita semua. Kita saja yang seringkali tidak merasakan, tidak mengetahui bahwa dalam proses kehidupan kita ini selalu pertolongan Allah itu terjadi setiap saat pada kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pemaparannya. Lebih mempertajam lagi, boleh kita adakan sesi tanya jawab. Kami persilahkan ibu-ibu atau bapak yang mau bertanya langsung membuka mic-nya. Silakan.
Pertama ada an-nasr ya, ada ayyada, yu'ayyidu ya, menguatkan. Ada i'anah yang masalah ya Mbak Fenty. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu kan, bahasa Indonesia itu kan susah ya menyebutkannya, sama karena dalam bahasa kita itu kan semua sama, pertolongan gitu, bantuan. Tapi mungkin kita bisa mengatakan begini, ada istilahnya bantuan ya, ada campur tangan, kekuatan Tuhan, kemudian ada yang bentuknya itu melepaskan dari kesulitan, dari ancaman, ada yang bentuknya menguatkan, ada yang bantuan misalnya ya. Itu terbatas sih kata-kata kita ya. Luar biasanya bahasa Al-Quran itu, dia untuk hal yang ini tuh punya banyak kata yang masing-masing punya makna yang khas ya. Menunjukkan bahwa bagaimana manusia itu tidak bisa lepas dari pertolongan Allah ya sebenarnya gitu. Kadang selalu makna yang pertolongan itu hanya dibaca pada kata nusroh itu. Nah ini yang keliru. Pertolongan Allah itu bentuknya banyak sekali. Nah, cuma untuk membahasakan istilah-istilah itu ke bahasa kita satu persatu agak kesulitan. Karena memang bahasa kita itu kan agak kurang kaya ya. Sama seperti misalnya Karbala itu kan. Mungkin orang dulu, kenapa begini, kenapa? Tapi kemudian kita lihat bagaimana justru peristiwa itu yang menjadi pelita yang semakin membesar ya sepanjang zaman. Ya, dengan peristiwa itu ya, seluruh manusia yang berikutnya itu tahu jalan yang benar dan jalan yang salahnya ya. Atau versi Islam yang benar, versi Islam yang kelirunya gitu. Pertolongan Allah pada kita untuk melihat jalan yang benar ya. Sekarang ini kan kita lihat ternyata yang memang betul-betul berjuang membela kehormatan kaum muslimin itu hanya dari pengikut Ahlul Bait ya. Dan ini sangat benderang di hadapan kita ya. Walaupun dalam keadaan benderang ini banyak juga yang buta sih. Iran itu bantu itu karena ada maksudnya begini dan begitu. Tetap aja ada yang begitu. Orang-orang yang sudah sakit batinnya, sebenderang apapun cahaya itu semakin menyakitkan dia. Saya berikan contoh gini deh. Ini sekalian informasi. For your information. Informasi yang menarik menurut saya. Dan mungkin banyak yang perlu juga sih. Jadi istri saya itu kena itu saraf kejepit di lumbar 5-nya itu. Sepertinya memang udah lama. Itu haji kita terlalu banyak jalan ya. Di haji itu berkali-kali kram ya. Nah pulang haji saya ke Malaysia ikut juga beberapa lama, itu arba'in sih. Dan setelah itu kita ke Surabaya ikut saya juga. Terus ke Jogja, saya ada tugas Jogja. Nah Jogja itu udah parah, jalan sedikit dah ini pakai tongkat lagi. Saya punya kebetulan sahabat saya kepala rumah sakit UGM ya di Jogja, dia bilang udah Ustadz tambah aja 2 hari di sini kita operasi aja. Wah saya mikir masih inilah. Dan biar saya bilang nih saya pulang aja deh Jakarta. Saya teringat ada teman saya dulu sama-sama maintenance. Dia bilang gini, saya pernah kena saraf kejepit. Itu sampai saya udah ada bisa jalan, kedua kaki saya itu ini. Tapi ini ada dokter bagus, dokter ahli ortopedi, rumah sakit Halimun. Nah itu dia menggunakan satu metode namanya kalibrasi atau apa gitu. Dia tidak operasi, dia menolak operasi lah gitu. Kita daftar ke sana, terus dia minta MRI ya. Di MRI juga di situ dilihat, oh ini lumbar 5, ini salah yang ronsen kemarin. Terus dia bilang nih dikasih obat lah, kasih obat infus gitu. Besok kita tangani ini bilang. Besok jam 6 pagi kita di situ. Ya mungkin sebentar sih, 15 menit itu masuk ruangan operasi. Tidak dioperasi, di anestesi memang, ada penanganan metode sendiri. Dan setelah zuhur itu sudah jalan seperti normal biasa tanpa rasa sakit. Ya. Normal aja dah. Itu kemudian saya sampaikan juga pada beberapa orang yang mengalami yang sama, ada 3-4 orang sudah sana dan mengalami hal yang sama. Penanganannya sebentar, saya melihat, oh ini bagaimana Allah membantu kita ya. Melalui orang lain informasinya sih, tapi sama seperti sekarang misalnya kalau ada yang mengalami itu datang aja ke sana sih. Mengalami saraf kejepit itu, tidak perlu operasi. Dan dia juga biasanya kalau sudah operasi, mungkin dia tidak mau nangani kalau sudah dioperasi gitu. Tapi yang jelas
Alhamdulillah sekarang normal sih. Awalnya nggak percaya juga pada teman saya itu, kok sebentar itu udah bisa normal ya. Tapi alhamdulillah, nyatanya saya lihat langsung, mengalami langsung pada istri saya. Ini kan kalau kita lihat ini, ya kita berpikir nih, kok dalam kondisi begitu ada orang yang memberikan informasinya begini. Ini kan tentu Allah lah yang bantu kita melalui orang gitu ya. Nah, dia cerita begitu saja sih di lapangan tenis dengan saya. Padahal saya tidak menginformasikan bahwa istri saya sedang mengalami sakit itu. Ya begitu aja, saya pernah mengalami gini, oh saya ke situ. Ini kadang-kadang pertolongan Allah itu ada sekitar kita, terus terjadi pada kita keadaan ini. Mungkin juga bahwa kita dikenalkan pada dokter yang tepat, seperti tadi kan. Itu pertolongan Allah. Atau kemudian Allah berikan kesabaran pada kita ya. Itu juga bagian dari pertolongan Allah. Mungkin saja dengan sakit itu pertolongan juga untuk kita. Tanpa banyak kita beramal dan sebagainya, Allah tinggikan derajat kita dengan itu. Dia bahwa pertolongan Allah itu selalu ada bersama dengan kita. Ya. Tidak pernah Allah itu tidak menolong kita, tidak membantu kita. Jadi pintar-pintar membaca tanda-tanda. Ya. Jadi kalau nanti ada yang perlu, saya kasih nomor dokter tersebut. Informasinya ya, betul Ustaz. Dan dokternya sangat humble. Dia juga tidak promosi rumah sakitnya itu yang tidak terlalu rame sih, biasanya yang banyak Cina-Cina doang. Ya, alhamdulillah kemarin itu cepat aja. Saya surprise, betul-betul surprise ya. Yang tadinya sudah ngesot, istri saya itu di jalan ngesot, sholat aja itu duduk biasa aja nggak bisa, udah sakitnya luar biasa. Ya, gitu mungkin Mbak Tuti. Ya, pertama memang tanah itu kan tanah suci ya. Sebagaimana juga kalau kita lihat Mekah, Madinah itu kan tanah suci ya. Itu pasti tanah-tanah utama begitu kan, tempat-tempat utama yang luar biasa begitu. Tentu saja Pak, setan tidak akan membiarkan tempat-tempat begitu menjadi tempat yang murni ibadah ya. Tempat yang kebaikan, kebenaran itu muncul ya. Dengan beragam kemudian upaya tipu muslihatnya ya. Contoh sederhana gini. Kita mungkin mengira Makkah, Madinah itu ada bisa ibadah dan sebagainya. Tapi cobalah kita lihat sebenarnya. Justru itu kan bergeser ya nilainya dari kita tanpa sadar kita digeser gitu ya. Dari tempat yang sakral, tempat yang mulia ya. Sekarang kita ditampilkan ya kemewahan dunia. Contohnya terutama misalnya Mekah ya, kalau kita lihat. Mestinya kan ketika kita di Mekah itu kita bisa memang betul-betul menjadi khusyuk ibadah ya. Tapi cobalah kita rasakan bahwa dikelilingi oleh gedung-gedung yang mewahnya luar biasa ya. Perniagaannya juga dan orang-orangnya. Sekarang itu kan kalau kita berada di Masjidil Haram itu mau lama sedikit aja, udah ada yang ngusir dengan teriakan suara kayak setan kayak gitu kan, udah nyaman, udah terasa khusyuan hati kita ya. Padahal kita kan ingin bermesraan dengan Allah di situ, tapi realitasnya kita terus di ini dan itu artinya menunjukkan pada kita nih setan itu memang betul-betul tidak membiarkan kita ya, termasuk apa yang terjadi di Palestina ya. Terlepas dari itu agama Islam yang kita ini, tapi itu kan ada sejarah tiga agama di situ. Seandainya ketiga agama ini hidup berdampingan dalam kedamaian, ya, itu akan berefek pada dunia, tentu saja. Bagaimana dunia akan menjadi damai, jadi aman, ya, tapi setan kan tentu tidak membiarkan itu terjadi. Gitu. Jadi terus diuji, ya, setan terus berusaha, iblis itu mungkin terus berusaha untuk bagaimana konflik terus-menerus sehingga orang betul-betul tidak nyaman di sana itu ya. Dan ataupun menjadikan tempat itu sebagai tempat-tempat yang akhirnya bukan tempat untuk Allah ya. Tapi tempat kezaliman terjadi, kemaksiatan terjadi, tempat keburukan-keburukan terjadi gitu. Ini kan mungkin salah satu ya, wallahu alam bisawab tentu saja. Tapi yang jelas pada tempat yang mulia, setan itu tidak akan membiarkan keadaan kemuliaan ya, peribadatan pada Allah itu menjadi ini ya. Sementara kalau Mekah itu, Madinah mungkin kan kita digeser lah, ini kita orientasi kita. Ibadah haji kemarin itu rasanya betul-betul kita sedih ya sebenarnya. Saya haji, saya lihat
betul-betul sedih betul. Bagaimana orang mayat-mayat bergelimpangan ya. Tidak ada nilai kemanusiaannya. Orang panas yang luar biasa itu jatuh, dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang diusir-usir ya. Dari sana kita diusir ke sini. Padahal misalnya kita kan di Masy'aril ya, Syarah Haram, di Musdalifah, ingin mabit di situ, udah nyaman, dibuat tidak nyaman gitu kondisinya. Demikian juga misalnya ketika kita mabit di Mina, dan itulah yang terjadi. Orang dibawa untuk melupakan nilai utama yang Palestina itu kan terdiri dari 3 agama yang mestinya kemudian agama itu yang sama-sama dari sumber yang sama. Yang seharusnya mereka menjalin rasa kebersamaan, rasa kasih sayang, cinta kasih ya. Tapi yang terjadi tentu setan tidak membiarkan itu terjadi. Bagaimana setan bekerja untuk supaya tempat itu kezaliman, ya, penindasan, dan seterusnya terjadi ya. Hilang rasa penghargaan, rasa penghormatan satu dengan yang lain ya. Yang muncul itu terus-menerus kemudian kecurigaan, kebencian ya. Terus dalam keadaan seperti itu. Nah, kita tidak tahu sampai kapan. Yang jelas mudah-mudahan kita berdoa saja. Ini kan kalau dalam konteks misalnya petunjuk yang disampaikan oleh rahbar, oleh Ustaz, kita bukan ingin menghancurkan Yahudinya ya. Yang dihancurkan itu kan adalah pikiran Zionismenya itu kan. Zionisme untuk menindas semua selain daripada kelompoknya. Kelompok-kelompok ekstrim yang muncul di Yahudi sama seperti di Islam ada Wahabisme misalnya ya. Nah, yang dihilangkan itu kan itu pikiran itunya ya. Rahbar mengatakan kalau sudah kita mendapatkan kemenangan ya kita serahkanlah dengan bangsa Palestina. Biarkan mereka melakukan referendum, memilih sistem pemerintahannya sendiri dan bersama-sama itu di antara pemeluk agama Yahudi, Nasrani, Islam untuk membangun tatanan kehidupan yang damai, yang baik, gitu kan. Itu yang disampaikan oleh rahbar ya, Imam Ali Khamenei, bukan untuk menguasai, bukan Islam kemudian menjadi tiba-tiba berbalik seperti Zionis ya. Tidak begitu. Tapi ya begitulah. Iblis ini kan tentu tidak membiarkan ya. Terus dibuat konflik Sunni Syiah misalnya. Tidak senang banget kalau damai ya. Terus dihembus-hembuskan gitu. Kerjaan setan sebenarnya kan. Padahal apa sih bedanya Sunni Syiah ini juga? Yang satu ya kita punya wilayah, punya imamah, mereka menganggap misalnya sahabat ini dan sebagainya ya. Tapi kan sama-sama beribadah pada tempat yang sama, dengan tata cara ibadah yang sama, kitab sucinya sama, nabinya sama, hajinya juga sama. Tapi terus saja justru yang perpecahan itu terus dihembus-hembuskan ya. Inilah yang sebenarnya satu pekerjaan setan yang ingin terus menciptakan konflik ya, perpecahan dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka yusra ba'dal usra wa raqa ba'da syiddah wal faraja ba'dal karb. Ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawil wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemudahan dalam segala kesulitan, kelapangan dalam setiap kesempitan, kebahagiaan dalam setiap penderitaan. Ya Allah, Kaulah yang membolak-balikan hati dan pandangan, mempergilirkan malam dan siang, merubah-rubah keadaan. Rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kekuatan bagi para pejuang-pejuang kaum muslimin yang membela kehormatan Islam. Ya Allah, berikan kemenangan bagi kaum muslimin yang berusaha untuk membela kaum mustadafin. Allahumma ya Allah, kami mohon juga kebaikan untuk kami semua yang ada dan hadir dalam majelis ini, kesehatan, keberkahan, khususnya juga untuk ibunda kami almarhumah Haja Inhandar Sutaryo dan seluruh pendiri dari Majelis Az-Zahra yang telah meninggalkan kami. Tinggikan derajat mereka, kumpulkan bersama dengan hamba-hambamu yang soleh dan soleha, dan lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka taman di antara taman surgamu. Allahumma ya Allah, bimbing kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari segala kejelekan. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad tahirin rahimallahu man qara al-Fatihah qabla as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.